Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 84, soal nomor 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Disimak ya deh ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 9, Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar Rp700.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga menjadi Rp840.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 12%, ini maksudnya 12% per tahun ya. Tentukan lama Pak Dedi meminjam uang tersebut. Nih udah ada jawabannya 20 ya. Apakah betul jawabannya 20 bulan? Kita cek ya. Seperti ini cara hitungnya. Langkah pertama, kita tulis aja dulu yang diketahui. Di sini simbol-simbolnya diperhatikan ya, Dek ya. Untuk M besar itu mewakili pinjaman. Karena dia di sini membahas tentang meminjam uang, jadi M besar ini adalah pinjaman awalnya, yaitu Rp700.000. Kemudian T besar ini adalah total pinjaman akhir ya, setelah beberapa bulan yang dibicarakan itu, menjadi Rp840.000. Nah, B besar di sini adalah bunga dalam rupiah. Oke, menghitung bunga berapa rupiah itu caranya total pinjaman akhir dikurangi dengan total pinjaman awal. T dikurangi M, berarti Rp 840.000 dikurangi dengan Rp700.000. Nah, sama dengan berapa itu? 840 kurangi 700 kan 140 ya. Jadi Rp140.000. Ini adalah bunganya. Oke, kemudian yang diketahui lagi B kecil. B kecil adalah persentase bunga. Di situ 12%. Tidak ada keterangannya, kita tambahin sendiri, maksudnya adalah per tahun. Jadi bunganya adalah 12% per tahun. Yang ditanya lamanya meminjam, diwakili dengan huruf N kecil. Langsung saja, kalau mau menghitung berapa lama dia meminjam, kita gunakan rumus untuk mencari bunga. Rumus untuk mencari bunga B besar caranya gini. B sama dengan N per 12 dikali dengan B persen dikali dengan modal pinjamannya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. Sama dengan, nah B besarnya tadi udah tahu yaitu 140.000. Nggak usah pakai RP dulu ya kalau menghitung. Gini 140.000. N per 12, N-nya tetap karena memang yang dicari ya, N-nya belum tahu. Kemudian dikali B persen, ini dia, B-nya 12%, berarti 12%. Nah, 12% itu boleh ditulis 12 per 100. Dikali dengan M-nya atau modal pinjamannya tadi, yang di sini ya, Rp700.000. Mau menghitung boleh pakai sistem coret-coret. 12 bagi 12 habis ya, atau 1 gitu kan ya. Ini ada 02, boleh kita coret dengan 02 yang di sini. Nah, tersisa N kali 7.000. Nolnya ada 3 kan, berarti N kali 7.000 aja. Selebihnya udah dicoret-coret. Ini tulis dulu 140.000 sama dengan N kali 7.000. Nah, kalau mau menghitung N-nya, caranya gampang. Berarti N sama dengan 140.000 yang di sini, diapakan dengan 7.000? Dibagi. Oke, maka nilai N sama dengan, ini 03 coret dengan 03. Tersisa 140 bagi 7. 140 bagi 7 adalah 20. N ini satuannya apa? Satuannya bulan. Jadi lamanya Pak Dedi ya. Lamanya Pak Dedi meminjam uang tersebut adalah 20 bulan. Sudah betul jawaban yang ada di buku kita ini. Tapi Kak Sari kok dicoret, kenapa ya? Padahal ini ngebantu loh ya, salah ketik dia. Kayak gini cara menemukan 20 bulannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10, Pak Edi meminjam uang di bank sejumlah Rp1.400.000 dengan bunga 14% per tahun. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga, sehingga Pak Edi bisa melunasi hutang tersebut dengan mengangsur sebesar Rp105.000 per bulan selama masa peminjaman tersebut. Tentukan lama Pak Edi meminjam uang tersebut. Nih udah dijawab deh, 16 bulan. Udah selesai. Masalahnya gimana Kak cara menemukan 16 bulan ini? Oke, Kak Sari bantu. Seperti ini caranya.
Seperti tadi, langkah pertama kita tulis dulu yang diketahui pada soal nomor 10 ini. Yang pertama adalah modal pinjamannya atau M besar sebesar Rp1.400.000. Diketahui lagi persentase bunganya adalah 14% per tahun. Nah, berarti kita bisa menghitung bunganya ini berapa rupiah atau B besarnya. B besar rumusnya adalah B kecil dikali M. Ya, sama dengan B kecilnya 14%, tulis berarti 14% kali M-nya adalah 1.400.000, sudah ditulis juga. Menghitungnya 14% ini boleh ditulis 14/100 kali 1.400.000. Nah, berapa itu? Caranya gini, Dek. 0 di sini boleh dicoret dengan 0 yang di sana. Tersisa 14/1, 14/1 itu ya 14 ya, 14 kali 14000. Kita ngaliinnya 14 kali 14 aja, 196. Terus ada nolnya 1, 2, 3. Jadi bunganya adalah Rp196.000 ya. Nah, ini bunga apa ini? Ini adalah bunga per tahun. Nah, kenapa Kak tahu per tahun? Karena 14%-nya ini tadi masih per tahun. Kalau gitu kita cari juga bunga per bulan. Cara mencari bunga per bulan, ya bunga per tahun ini dibagi dengan 12. Hasilnya nanti berapa? Hasilnya adalah kecil ya. 196.000 kalau dibagi 12 itu hanya 16.333,33. Ini bunga per bulan. Jadi setiap bulan Bapak itu, Pak siapa nih? Pak Edi dikenai bunga pinjaman sebesar Rp16.333,33. Oke, sudah. Lalu yang dicatat lagi untuk A. A besar. A besar ini mewakili angsuran. Angsurannya adalah 105.000 per bulan. Tetapi yang ditanya apa? Yang ditanya lamanya dia meminjam, yaitu N kecil. N kecilnya sama dengan berapa bulan? Ya, jawabannya nanti adalah 16 bulan itu tadi. Nah, gimana caranya? Langsung kita masukkan menggunakan rumus A, rumus angsuran. Gini ya, rumus angsuran A itu sama dengan modal pinjaman ditambah dengan bunga per bulan, B per bulan, dikali dengan lamanya meminjam atau N. Kemudian dibagi dengan N. Gini. Nah, gitu. Kita masukkan angka-angkanya. Untuk A dulu, A-nya adalah 105.000. Tulis. Itu sama dengan M-nya adalah Rp1.400.000. Gak usah pakai RP ya kalau lagi ngitung gini. Ditambah bunga per bulannya yang barusan kita hitung tadi ya, 16.333,33 dikali lama meminjamnya belum ada, berarti tetap dalam N, terus dibagi dengan N. Nah, sekarang caranya gini, kalau sebelah kanan ini kita bagi dengan N, jadinya tuh gini dek, ini sebelah kirinya tetap 105.000, tulis dulu, ini 1.400.000 dibagi N itu ya 1.400.000 per N. Oke, kemudian ditambah 16.333,33 kalau dikali N kemudian dibagi dengan N, N-nya tuh hilang menjadi 16.333,33 saja. Oke, nah dari sini 16.333,33 itu akan Kak Sari pindah ke kiri. Kalau dipindah, kalau tadinya dia tandanya positif menjadi negatif. Nulisnya kayak gini. 105.000 terus dikurang. Nah, tandanya dari positif menjadi negatif ya. 16.333,33. Nah, sebelah kanan hanya tersisa ini 1.400.000 per N. Gitu. Oke, hasilnya ini kita kurangi dulu, 105.000 dikurangi 16.333,33, nanti hasilnya juga koma. Kak Sari udah hitung, hasilnya adalah 88.666,67. Ini rupiah ya, sama dengan 1.400.000 rupiah juga per N.
Sehingga hasil akhirnya N sama dengan, kalau mau menghitung seperti ini dek, caranya 1.400.000-nya ini bagi saja dengan 88.666,67 ini ya. Nanti akan ketemu N-nya adalah 15,7. Nah, 15,7 ini satuannya apa? Bulan. Jadi, lama dia meminjam, N, itu adalah 15,7 bulan. Tetapi, apakah bulan itu boleh koma-koma kayak gini? Sepertinya enggak ya, karena bank itu ya maunya kalau 15 bulan ya 15 bulan, kalau 16 bulan ya 16 bulan, masa ada koma gini? Berarti 15,7 ini kita bulatkan ya, kira-kira jadi 15 bulan atau 16 bulan? Tentu saja jadi 16 bulan karena ini 0,7 itu sudah besar ya. Kalian tahu kan tentang pembulatan? Jadi 15,7 itu kalau dibulatkan menjadi 16. Maka ketemu N-nya adalah 16 bulan. Gitu. Cara dapatnya dari sini ya, menggunakan rumus angsuran kayak gini. Oke, kalian tulis, kemudian sambil dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan di Kak Sari di kolom komentar ya. Kalau yang mau bertanyanya di dalam grup juga boleh ya. Chat aja ke nomor Kak Sari untuk gabung di grup 081456 109870. Gabung ke dalam grup gratis. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 11. Nomor 11, Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga 4 juta rupiah tanpa pajak. Laptop tersebut dibeli oleh Pak Rouf dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan oleh Pak Rouf ya, termasuk pajak. Kalau termasuk pajak, nanti uang yang dibayarkan oleh Pak Rouf tentu saja lebih dari 4 juta rupiah ini, karena pajak itu meningkatkan harga ya, harga barangnya jadi tambah mahal. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tentu saja langkah pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama, di sini harga jual laptopnya adalah 4 juta rupiah. Yang jual Pak Iqbal ya. Kemudian nanti pajak pertambahan nilainya berapa? Langsung kita hitung. PPN-nya adalah 10% dari harga jual. Berarti 10% dari itu nulisnya kali, Dek. Harga jualnya adalah 4 juta. Gini. Nah, terus dihitung 10% kali 4 juta itu ngitungnya 10/100. Iya, kali 4 juta. Nah, gini ya, sama dengan berapa? Boleh coret 0 atas dengan bawah. Ini masih ada 0 lagi, boleh dicoret di sini. Nah, tersisa 1/1 ya 1 ya, kali 4 diikuti 0-nya 5. Berapa tuh? 400.000. Ini apa? Ini adalah pajaknya. Sehingga Pak Rauf ya, kalau mau beli laptop itu harus membayar sejumlah ini, harga jual dari Pak siapa deh? Iqbal ditambah dengan PPN-nya. Harga jual dari Pak Iqbal berapa? 4 juta rupiah. Ditambah pajak pertambahan nilainya ini 400.000 rupiah. Jadi total yang harus dia bayar adalah 4 juta tambah 400.000 rupiah, Rp 4.400.000 rupiah. Ini dia harga laptop yang harus dibayar oleh Pak Rauf. Oke, selesai ya, nomor 11 simple. Lanjut ke soal nomor 12. Baca dulu. Pak Yusril berhasil menjual tas setiap hari sebanyak 50 tas dengan harga per tas Rp250.000. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Rudi dalam 1 bulan? Nah, cara menghitung pajak UMKM itu adalah kita kalikan 1%. Kenapa 1%? Karena biasanya pajak UMKM itu 1% ya. Kita kalikan 1% dengan omset penjualan. Dalam hal ini penjualan tasnya Pak Yusril. Nah, setiap hari dia mampu menjual tas 50 tas dengan harga Rp250.000. Ini tapi masih dalam sehari. Nah, sementara yang ditanyakan 1 bulan. Berarti nanti harus kita kali dengan 30 ya. Langsung saja cara menuliskannya seperti ini.
Nah, gini menuliskannya nomor 12, omset 1 bulan itu dihitung dari banyaknya tas yang terjual setiap hari dikali harga tasnya dikali dengan 30 hari. Banyak tasnya dalam 1 hari 50, kemudian harga tiap tasnya Rp250.000 dikali dengan 30 hari, karena ini yang kita hitung adalah omset 1 bulan. Nah, 50 kali 250.000 kali 30 itu hasilnya adalah Rp375 juta. Kalau mau dikasih rupiah gini boleh. Jadi omset 1 bulannya Rp375 juta. Ya, yang ditanya adalah pajak UMKM-nya. Pajak UMKM rumusnya adalah 1% dari omset. Nah, menghitungnya 1% dari omset itu gini, 1% kali omsetnya ya, Rp 375 juta. Berapa? Cara menghitungnya lagi, 1% itu kita jadikan 1/100 kali 375 juta. Coret 00 ya, di sini ada nolnya 2, coret dengan nolnya 2. 1/1 itu ya 1, tinggal dikali 375 diikuti nolnya 4, yaitu 3, tulis aja dulu nggak apa-apa, 375 nolnya 4. Gini. Baru kasih titik, tuh 23, tuh 23, tuh Rp3.750.000. Ini pajak UMKM per bulannya. Gini ya. Jadi pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Yusril selama 1 bulan adalah Rp3.750.000. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Pak Rudi berhasil menjual sepatu setiap hari sebanyak 40 pasang sepatu dengan harga per pasangnya Rp300.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Rudi memberikan diskon 10% setiap pasangnya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Rudi dalam 1 bulan? Nah, ini mirip aja dengan soal nomor 12. Bedanya di sini nanti ada diskon 10%. Jadi omsetnya pasti berkurang dari omset aslinya gitu ya, Dek ya. Sementara pajak UMKM itu dikenakan terhadap omset. Karena dia menerapkan diskon, berarti nanti omset pajaknya juga dari omset diskon. Cara menuliskannya seperti ini. Kita hitung dulu untuk omset normalnya Pak Rudi. Tadi setiap hari dia mampu menjual 40 pasang sepatu dengan harga tiap pasangnya Rp300.000. Nah, ini kita kalikan dengan 30 untuk mendapat omset normal selama 1 bulan ya. 4 kali 3 kali 3 aja. 4 kali 3 12, 12 kali 3 36. Terus nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nolnya 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru kasih titik dari belakang gini. Bacanya 360 juta. Ini omset normal 1 bulan. Nah, sekarang omset sesudah diskon ya. Omset sesudah diskon. Dia kan menerapkan diskon ya. Diskonnya 10% tadi. Sama dengan ya gini caranya. Diskon kalau tidak ada diskon itu harga normal kan 100%, dikurangi dengan diskonnya yaitu 10% dikali dengan omset. Omset di sini maksudnya omset normalnya. Jadi sama dengan 100% kurangi 10% adalah 90% kali omset normalnya yang ini 360 juta. Gini ya Kak Sari nulisnya ya, karena nggak cukup. Nah, cara menghitungnya gimana? Langsung 90% tuh boleh 90/100 kali 360 juta. Sama dengan coret 00 dulu ya. 0 sama 0 coret. 0 yang di sini coret lagi 0 yang di sana. Tinggal kita kalikan 9 dengan 36 aja. 9 dengan 36 adalah 324. Satuannya ini juta. Atau kalau mau ditulis lengkap boleh 324 juta itu kasih nolnya 6. Nah, ini. Ini apa? Ini adalah omsetnya Pak Rudi sesudah diskon 10% tadi. Hanya 324 juta. Tadinya normalnya 360 juta. Oke, sekarang kita sudah dapat omset sesudah diskonnya sebesar 324 juta. Jadi inilah uang yang dikantongi Pak Rudi selama 1 bulan menjual
40 pasang sepatu tadi. Kemudian yang ditanya adalah berapa pajak UMKM yang harus dibayar Pak Rudi dalam 1 bulan. Ya gampang, pajak UMKM-nya, pajak UMKM itu sama dengan 1% dari omset Pak Rudi. Nah, omsetnya omset yang mana? Omset sesudah diskon ya. Omset sesudah diskon. Karena memang hanya itu uang yang diterima oleh Pak Rudi. Sehingga ini sama dengan 1% kali ini ya, Rp 324 juta. Menghitungnya gimana? Caranya 1%-nya ini kita jadikan 1/100 kali Rp 324 juta. Coret-coret 0, ini ada 02, coret dengan 02 yang di sini. Terus 1/1 itu ya 1 dikali 324 diikuti 0-nya 4. Hasilnya sama dengan Rp 324, 0-nya 4. Kasih titik tuh 23 titik tuh 23 titik. Nah, jadi ini pajak UMKM yang harus dibayar Pak Rudi dalam 1 bulan adalah Rp3.240.000. Ini dalam 1 bulan ya, ditambahin per bulan gini juga boleh. Nah, kalau kalian tulis jadi atau kesimpulan juga lebih bagus. Jadi, pajak UMKM yang harus dibayarkan Pak Rudi setiap bulannya adalah Rp3.240.000 gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 14, soal terakhir. Nomor 14, sebuah dealer penjualan sepeda motor menawarkan 3 jenis penawaran dalam penjualan motor X. Ketiga jenis sistem pembayaran tersebut disajikan dalam tabel berikut. Kita lihat halaman berikutnya. Ini dia tabelnya. Ada 3 tipe angsuran, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Uang mukanya juga berbeda-beda. Di sini 900.000, 1.500.000 dan tipe ketiganya 2 juta. Angsuran per bulannya juga berbeda-beda. Untuk tipe 1 Rp450.000 per bulan, tipe 2-nya Rp430.000 per bulan, tipe 3 Rp420.000 per bulan. Kalau lama angsurannya semuanya sama ya, 35 bulan. Pertanyaannya, di antara ketiga pilihan tersebut, manakah sistem pembayaran yang memberikan bunga terkecil? Jelaskan. Oke, karena di sini yang ditanya adalah bunga terkecil. Bunga terkecil itu artinya bunga paling kecil yang diterima oleh dealer ya. Nah, nanti kalau mau mencari yang memberikan bunga terkecil, kita akan memilih total pembayaran yang paling murah. Ingat, yang paling murah. Nah, sekarang kita hitung untuk masing-masing tipe. Untuk tipe 1 dulu, membayarnya totalnya sejumlah berapa? Ini dia catatannya. Begini cara menghitungnya ya. Untuk tipe 1, dia uang mukanya Rp900.000, angsurannya Rp450.000 selama 35 bulan. Nah, jadi totalnya T besarnya ya 900.000 ditambah 450.000 kali 35 sama dengan 900.000 ditambah, nah ini dihitung 450.000 dikali 35 adalah 15.750.000. Kalian cek lagi ya deh ya untuk hitungannya. Nah, kemudian ini ditotal menjadi Rp16.650.000. Ini untuk tipe 1. Totalnya seperti ini. Untuk tipe 2 kita hitung dengan cara yang sama. Uang mukanya 1.500.000, angsurannya Rp430.000 juga dikali 35 sama dengan 1.500.000. Nah, ini setelah dihitung hasilnya adalah Rp15.050.000. Kalau ditotal menjadi Rp16.550.000. Ini untuk tipe yang kedua. Sekarang tipe ketiga, uang mukanya 2 juta, angsurannya 420.000 dikali 35 sama dengan 2 juta ditambah 14.700.000. Totalnya adalah Rp16.700.000. Ini tipe yang ketiga. Karena tadi yang ditanya adalah bunga paling kecil, bunga terkecil ya, yang diterima oleh dealer ya, maka kita akan memilih total angsuran atau total pembayaran yang paling murah atau yang paling kecil juga ya. Paling kecil yaitu yang mana? Tipe berapa?
tipe, coba kita bandingkan, ini 16.650.000, ini 16.550.000, ini 16.700.000. Berarti yang paling kecil ini ya, tipe kedua, 16.550.000 rupiah. Tipe 2. Dah selesai. Nah, terserah kalian mau menuliskannya seperti apa, yang penting intinya jawabannya kita harus sama ya. Kak Sari nulisnya pakai panah-panah kayak gini nih, takutnya nanti guru kalian tidak menghendaki. Ya udah, tulis aja kesimpulan yang pakai kalimat biasa gitu ya. Bisa kan? Bisa lah. Dah, Kak Sari sekarang waktunya pamit ya. Tadi undangan ke grupnya juga sudah Kak Sari sampaikan. Chat aja ke nomor WA tersebut, Kak Sari tunggu. Nah, terakhir sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.